Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana. Yang mereka adalah kelompok Khawarij. Yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan mengatakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi ayo, kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustaz siapa? Gus siapa? Ayo diskusi. Dua sisi. Wahabi warisan historis yang tidak lain adalah firqah, salah satu sempalan dari sempalan Khawarij yang tokoh sentralnya adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman ibn Rustum al-Ibadi. Istilah Wahabi ini murni tuduhan dari kaum imperialisme untuk menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Islam ini melihatnya dari situ tuh. Sehingga pada tahun 300 tahun yang lalu, Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dakwah sunnahnya ini difitnah. Dikatakan Wahabi oleh orang Inggris karena nggak bisa menyentuh Saudi Arabia. Cuma gara-gara mirip Muhammad bin Abdul Wahhab. Tadi Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum. Abdul Wahhab yang dibilang Wahabi. Ya kalau dia mungkin artinya apa? Wahabi ini dianggap anugerah sama ulama Wahabi. Wahabi di Indonesia mengingkari kebanggaan gurunya di Saudi Arabia. Padahal kitabnya ada ini, kitabnya. Nah, ini artinya apa? Kita ini hati-hati dengan Wahabi. Kalau punya anak, jangan dimasukkan ke lembaga. Ada dari mereka kelompok Wahabi mengaku yang sesat, yang suka mengkafirkan, yang suka membid'ahkan itu, yang suka mensyirik-syirikkan orang itu bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di Arab, tetapi Muhammad bin Abdul bin Rustum yang itu yang mereka maksudkan. Nah, itu bagi. Jadi ada dua Wahabi ya. Wahabi yang mana sebetulnya yang syirik ataukah kedua-duanya? Itu maksudnya bagi. Wahabi yang dibicarakan oleh dunia Islam sejak abad 12 sampai sekarang itu Wahabi pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita agak bicara yang lain. Gak bicara yang pengikutnya Abdul Wahhab bin Rustum yang abad kedua, gak bicara itu. Dan pembicaraan Wahabi yang dulu itu hanya Wahabi Indonesia, saudara. Kalau Wahabi di Arab Saudi, Wahabi ya mereka pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya Mufti Wahabi di Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketika ditanya tentang Wahabi, apa kata dia? Wahabi itu laqabun syarif, julukan yang mulia, gelar yang mulia bagi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya apa? Ulama Wahabi mengakui kalau Wahabi ya Wahabi yang ada sekarang ini, bukan yang dulu. Bahkan ulama Wahabi yang lebih lama lagi, Mufti Wahabi pada masa Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi, namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Dia menulis buku berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah golongan Wahabi dari Najd. Artinya apa? Wahabi ini dianggap anugerah sama ulama Wahabi. Wahabi di Indonesia mengingkari kebanggaan gurunya di Saudi Arabia. Padahal kitabnya ada ini, kitabnya. Nah, ini artinya apa? Kita ini hati-hati dengan Wahabi. Kalau punya anak jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi. Mengapa? Kalau anaknya masuk ke lembaga Wahabi, nanti anaknya menjadi anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka pada orang tua? Ini kasus di Sulawesi Tengah, di Tojo Una-Una. Begitu anaknya sekolah di lembaga Wahabi, dapat 6 bulan, bilang apa sama ayahnya? Ayah itu suka tahlilan, itu sesat ayah. Ayah ini suka maulid, barzanji, itu sesat. Kalau ada anak bilang sesat sama orang tuanya, kira-kira berbakti apa durhaka itu? Durhaka. Itu ketika masih hidup. Setelah meninggal dunia, ini kasus ya,
Di Surabaya sama di Sulawesi Tengah. Masyarakat sekitar sama kiai berkumpul di pemakaman. Mau baca talqin, ustadznya dimarahi. Gak usah baca talqin, ini sesat. Padahal kata Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Ar-Ruh, talqin ini diamalkan kaum muslimin di mana-mana. Ijma amali, ijma pengamalan kaum muslimin. Tapi Wahabi mengingkari talqin. Karena masyarakat tetap bersikeras baca talqin, akhirnya anak ini bersama dua orang temannya pergi meninggalkan pemakaman ayahnya sambil ketawa-ketawa. Orang tuanya dikubur, anaknya ketawa-ketawa. Ini kira-kira durhaka apa enggak? Durhaka. Nah, setelah orang tuanya dimakamkan, dikubur, apa yang terjadi? Anaknya gak bikin tahlilan, nggak ada sedekah untuk orang tuanya, dan tidak ada ziarah kubur. Semuanya gak ada. Ini ajarannya siapa? Ini ya yang nggak ziarah kubur ya Abu Jahal dan Abu Lahab memang. Nggak ikut Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ini memang ajaran Wahabi. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Wahabi ini gak mau dengan nama Wahabi, pakai nama Salafi. Dan di Saudi Arabia memang asalnya bangga dengan nama Wahabi. Dan kebanggaan ini gak dihilangkan. Cuma lama-lama tahun 1343 Hijriah, Raja Abdul Aziz, pendiri Saudi, menyiapkan tentara ribuan untuk menyerang negara Irak, Syria, Yordania, Yaman. Mau diserang semuanya, disatukan menjadi negara Saudi. Ketika tentaranya sudah siap, turun surat dari Raja Inggris. Jangan diteruskan penyerangan itu. Biarkan negara-negara itu menentukan nasibnya sendiri. Inggris takut kalau ini bersatu nanti kepentingan Barat terganggu. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak berani menentang perintah bosnya, Inggris waktu itu. Kalau sekarang Amerika. Karena Amerika ini pendatang baru, menyingkirkan Inggris dari penguasaan Saudi Arabia. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara-negara luar itu. Akhirnya apa? Separuh dari tentaranya membangkang, mengkafirkan Abdul Aziz. Mengapa? Abdul Aziz dan tentaranya yang masih setia gak mau memerangi orang-orang musyrik dan tunduk kepada raja kafir. Akhirnya diperangi oleh Abdul Aziz dan anak buahnya dengan bantuan Inggris. Dihancurkan mantan anak buahnya. Setelah itu di dunia Islam, kalau ada huru hara, ada orang bentrok, ada apa-apa, kata orang itu Wahabi, itu suka gaduh. Akhirnya Wahabi malu dengan nama Wahabi, pelan-pelan ganti nama menjadi nama Salafi. Ya tapi tetap aja Wahabi. Lama-lama karena nama Salafi ini gak mengangkat citra mereka. Salafi itu hanya pencitraan, saudara. Karena gak berani ngangkat, Wahabi ganti nama baru. Apa? Pakai nama golongan Ahlul Hadis wal Athar. Pakai nama ahli hadis. Ya pakai nama aja, Ahlul Hadis wal Athar. Tapi hadis cuma dibaca, gak paham sama isinya. Dan hadis yang dibawa kemana-mana cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Hadis bid'ah. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan ya. Wahabi ini saya pakai hadis menyampaikan bahwa bid'ah dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Hadisnya sekian banyak. Si Wahabi ini hadisnya cuma satu. Saya tanya sama dia, kamu ikut siapa? Kami pengikut ahli hadis. Katanya ahli hadis. Kok hadisnya cuma satu? Mestinya kami yang ahli hadis, kami menerangkan bid'ah, hadisnya banyak sekali. Kamu cuma satu. Diam dia. Oh, berarti kamu bukan ahli hadis. Ahli siapa, Gus? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Saya bilang begitu pada mereka. Kata mereka, jangan ngejek lah Gus.
Kita gak ngije apa adanya. Kalau kamu mensyirikkan kami. Dan itu betulan ahli hadas. Hadas itu artinya bid'ah. Bahasa lain dari bid'ah ya hadas. Saya kira itu ya pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya akan membahas khilafiyah di kalangan umat Islam, di mana khilafiyah ini perlu diurai, perlu diungkap, tetapi khilafiyah bukanlah sebagai senjata tajam untuk menusuk paham orang lain yang berbeda dengan kita. Khilafiyah kita pahami, kita renungi sebagai wahana untuk saling memaklumi, saling menghargai terhadap pandangan-pandangan satu sama lain. Saudara yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang azan 2 kali dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Kita lihat di Indonesia misalnya ada masjid azannya 1 kali. Ada masjid azannya dua kali. Yang azan 1 kali itu murni ikut terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan suatu kelonggaran kepada umat Islam, ya, dalam hal ini adalah kepada para al-khulafa, pemimpin-pemimpin terdahulu. Kelonggaran bagaimana? Nabi memberi kelonggaran berijtihad. Nabi katakan ijtihad, ya, kalau itu benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Ijtihad untuk apa? Untuk kemakmuran umat Islam. Nah, saudara yang berbahagia, azan 2 kali ini, ya, azan 2 kali ini bagian daripada ijtihad Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasul 1 kali, Sayyidina Utsman bin Affan menginstruksikan wa kathuran nasu zadan nida' ats-tsalits 'ala az-zawra. Menginstruksikan agar senantiasa umat Islam itu melakukan azan sebanyak dua kali. Loh, kok bisa dibenarkan? Sayyidina Utsman bin Affan kan bukan nabi. Kenapa mesti diikuti? Nabi dawuh agar kita ini ikut kepada al-khulafa, membakti, kata Nabi, pemimpin-pemimpin setelahku, sahabat-sahabat setelahku. Jadi kita ikut kepada sahabat yang 4. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat itu sama halnya kita ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian itu mestinya ikut kepada sunnahku dan sunnah-sunnah, ya, pemimpin-pemimpin setelahku. Dalam hal ini adalah khulafa'ur rasyidin. Di sini saudara, sebenarnya ikut kepada Nabi, ittiba'us sunnah, ya, ikut kepada Nabi Muhammad SAW jangan disempitkan. Tetapi kita lihat bagaimana ikut kepada sahabat yang sudah dibimbing, yang sudah diberi hidayah oleh Allah, sudah direkomendasikan oleh Nabi, bagian daripada ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi kita mengatakan, oh ini
sunnah Nabi, masalah. Berarti Anda sudah berani mengatakan Sayyidina Utsman membangkang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, tetap kita saling menghargai satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.